Para pegulat wanita WWE kena pelecehan di hotel. Brock Lesnar akan lawan Gunther. Rhea Ripley belum perpanjang kontrak. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Para pegulat wanita WWE kena pelecehan di hotel. Menurut laporan terbaru, ada insiden gak menyenangkan di acara NXT minggu ini. Laporan bilang, ada fans pria yang diusir dari hotel di St. Louis tempat para talent nginep gara-gara ketahuan motret kaki-kaki pegulat cewek pas mereka lewat di lobi. Si fans ini sampai diusir 2 kali dari hotel itu. Gak ada penangkapan sih, tapi pastinya bikin beberapa orang merasa gak nyaman. Di luar insiden ini, ada laporan juga kalau cuaca buruk karena badai Milton ngaruh ke turnya NXT. Seluruh kru NXT bakal tetap tinggal di St. Louis sampai hari Jumat pagi karena mereka nggak bisa balik ke Florida, kata laporan itu. Matt Bloom dan beberapa ofisial NXT lainnya juga masih ada di St. Louis bersama para talent. Buat talent main roster yang nggak balik ke Florida, mereka udah pulang masing-masing. Acara di St. Louis ini adalah acara arena kedua NXT buat ngerayain debut di jaringan TV The CW. Dan di Orton yang asli di St. Louis juga hadir, tampil dengan RKO yang menutup matchnya. Minggu sebelumnya, CM Punk juga ikutan tampil buat acara debut NXT di CW dari Chicago. Menurut kalian, apakah WWE harus laporin fans-fans yang kurang ajar ke polisi atau cukup diusir aja? Komen di bawah. Brock Lesnar akan lawan Gunther. Pas di Royal Rumble 2023, WWE ngasih teaser gede pas Gunther dan Brock Lesnar berhadapan selama kurang lebih 30 detik. Sejak momen itu, fans sudah ngarep-ngarep banget buat lihat The Ring General lawan The Beast di match 1 lawan 1. Katanya, Gunther versus Brock Lesnar bakal jadi salah satu match di WrestleMania 40. The Undertaker juga ngasih pendapatnya soal match impian ini di podcastnya 6 Feet Under with Mark Calloway. Bertanding lawan Brock pasti bakal bawa Gunther ke level yang lebih tinggi lagi, kata Undertaker. Brock bisa ngedorong Gunther ke tingkat yang bikin dia jadi nggak ada tandingannya. Brock punya gaya dan ritme yang beda, dan buat tanding sama The Beast kayak dia bakal ngedorong Gunther ke level yang susah dicapai sama siapapun di roster sekarang. Menurut mantan WWE Champion ini, Gunther nggak bakal dapat tantangan yang sama kalau lawannya kayak CM Punk. Undertaker bilang Gunther perlu lawan yang kuat dan kompetitif. Brock itu beda banget dalam caranya bertanding. Dia nggak ngelakuin hal-hal gila, tapi tiap gerakan dia itu punya arti. Gaya Brock tuh keras, dan jelas banget kamu nggak mau ada di posisi lawannya. Gunther paham banget sama karakternya, dia punya kepercayaan diri yang besar. Gunther versus Lesnar bakal seru banget buat dilihat gimana Gunther ngadepin itu semua. Menurutku dia bakal siap, dan aku pengen nonton pertandingan itu. Menurut kalian, apakah Brock Lesnar perlu balik dan lawan Gunther di WrestleMania? Komen di bawah. Rhea Ripley belum perpanjang kontrak. Bulan lalu, ada laporan yang bilang kalau beberapa superstar WWE kayak juara dunia wanita WWE Liv Morgan, juara wanita WWE Nia Jax, dan The Eradicator Rhea Ripley lagi dideketi WWE buat perpanjangan kontrak. Sejak itu, katanya WWE udah lumayan progres di salah satu negosiasi dan ada kabar kalau Ripley tinggal nunggu tanda tangan aja buat deal baru. Menurut laporan terbaru, Ripley sama WWE udah sepakat buat kontrak jangka panjang, tinggal nunggu diselesain aja. Kalau kontrak baru Ripley udah resmi, dia bakal bertahan di WWE selama 5 tahun ke depan. Plus katanya bakal dapat kenaikan gaji yang lumayan gede. Ripley pertama kali muncul di WWE waktu ikutan Mae Young Classic 2017, di mana dia berhasil masuk ronde kedua. Cepet banget, 7 tahun kemudian dia udah jadi Grand Slam Champion. Sekarang, dia lagi ada di perseteruan sama Morgan dan Raquel Rodriguez yang baru balik lagi. Di WWE Bad Blood, Ripley sempat nantang Morgan buat WWE Women's World Championship dengan Dominic Mysterio yang nongkrong digantung di dalam kandang. Sayangnya, usaha Ripley gagal karena Raquel tiba-tiba nyerang dia dan bikin dia kalah lewat diskualifikasi. Soal kontrak Liv Morgan sama Nia Jax, masih belum jelas kelanjutannya. Nia Jax sendiri kemarin bertanding di Bad Blood, pertahanin gelarnya lawan Bayley alias The Role Model. Menurut kalian, siapa lagi nih woman superstar yang kontraknya perlu diperpanjang? Komen di bawah. Istri Rey Mysterio selingkuh sama Eddie Guerrero. Tanggal 9 Oktober adalah hari ulang tahun Eddie Guerrero. Bintang WWE yang dicintai ini meninggal di tahun 2005 tapi kenangannya masih hidup di hati fans. Di Twitter, William Regal ngasih penghormatan buat Eddie di hari ulang tahunnya.
Dia bilang kalau Eddie itu pegulat profesional terbaik sepanjang masa. Gak ada keraguan, menurutku Eddie adalah pegulat paling serba bisa yang pernah ada, tulis Regal. Kemampuan dia di ring luar biasa, bisa bertanding sama siapa aja di seluruh dunia tanpa harus ketemu dulu. Ditambah lagi, dia juga entertainer yang hebat dan jadi teman deketku. Emang yang terbaik. WWE Hall of Famer Rey Mysterio juga pernah ngomongin kemiripan antara anaknya, Dominic Mysterio dan Eddie Guerrero. Di podcast Shock Wrestling, Rey bilang kalau dia sering ngeliat sebagian Eddie di karakter Dominic. Kadang aku bercanda sama istriku, kamu pernah selingkuh sama Eddie ya? Karena aku lihat ada yang mirip di Dom. Dia selalu bilang, iya, aku gak pernah bilang ke kamu. Aku ngerasa kalau Eddie pasti seneng banget lihat ini dan dia udah ada di samping Dominic dari awal. Lihat perkembangan anakku, kadang-kadang aku lihat Eddie di cara Dominic ngebawain karakternya. Kebanggaan besar, aku inget-inget momen yang dulu aku alami sama Eddie. Meski gak ada bandingannya, ada aja yang bikin aku mikir itu kayak Eddie banget. Bahkan kadang cuma dari potongan rambutnya, bikin aku mikir, wow, ini kayaknya benar-benar mirip. Menurut kalian, apakah Eddie Guerrero itu pro wrestler terbaik sepanjang masa? Komen di bawah. Inilah juara WWE Speed Women's yang pertama. Candice LeRae dan Io Sky lanjut ke final setelah ngalahin Kairi Sane dan Naomi. Mereka ketemu di final turnamen WWE Speed Women's Championship yang diadakan di episode 9 Oktober WWE Speed. Candice LeRae menang dengan ngeblok moonsault dari Sky dan ngebalas dengan moonsault versinya sendiri untuk memenangkan pertandingan. Triple H ikut komentarin kemenangan ini dan ngucapin selamat buat Candice LeRae. Dia bilang kalau Candice itu punya bakat, tekad, dan semangat yang luar biasa. Dengan kemenangan ini, Candice LeRae resmi ngerebut gelar single pertamanya di WWE. Sebelumnya dia adalah mantan NXT Women's Tag Team Champion. Menurut kalian, apakah Candice LeRae pantas jadi WWE Speed Women's Champion yang pertama? Komen di bawah. Tiffany Stratton nggak nyaman di main roster. Kemenangan Tiffany Stratton di WWE Money in the Bank ngasih sinyal kalau WWE yakin dia bakal sukses di level yang lebih tinggi. Tapi ternyata, mantan NXT Women's Champion ini awalnya sempat kesulitan beradaptasi pas pindah ke main roster. Seperti yang dia ceritain di interview sama Busted Open Radio. Waktu pertama kali dipanggil ke main roster, aku nervous banget. Aku gak kenal siapa-siapa di locker room, aku juga gak biasa tampil di depan penonton gede. Biasanya aku cuma tampil di depan fans yang sama di NXT. Jadi penontonnya lebih besar, kota yang berbeda tiap minggu, semuanya bikin aku kaget. Tapi, Stratton lama-lama bisa adaptasi dan belajar sambil jalan. Di interview itu, dia cerita kalau sekarang dia udah makin nyaman di main roster dan tampil di depan penonton lebih gede jadi lebih mudah. Aku harus bilang ke diri sendiri, oke, kamu harus beradaptasi. Ini lebih pressure. Tapi lama-lama aku makin nyaman. Sekarang percaya diriku udah ada, nggak ragu lagi. Aku tinggal keluar sana dan jadi Tiffany Stratton. Stratton juga sempat bantu Nia Jax pertahanin WWE Women's Title di Bad Blood, tapi match itu penuh drama. Di satu titik, Stratton sempat coba cash in Money the Bank briefcase-nya pas Jax lagi terkapar. Tapi Jax keburu bangun dan gagal deh rencana Stratton buat ambil gelar itu. Menurut kalian, apakah Tiffany Stratton akan berhasil cairkan kontrak Money the Bank-nya dan jadi champion? Komen di bawah. LA Knight akan pertahanin gelarnya minggu ini. Sejak merebut gelar United States Championship dari Logan Paul di SummerSlam, LA Knight memang jadi raja di mid-card scene SmackDown. LA Knight yang sekarang juga jadi bintang iklan Slim Jim, udah sukses pertahanin gelarnya lawan Santos Escobar, Ludwig Kaiser, sama Andrade. Dan sekarang kita udah tahu kapan dia bakal pertahanin gelarnya lagi. Plus lawannya siapa? Menurut General Manager SmackDown Nick Aldis, LA Knight bakal lawan mantan juara WWE NXT Carmelo Hayes di episode SmackDown minggu ini. Carmelo Hayes sendiri lagi panas-panasnya saingan sama Andrade, mereka udah saling ngalahin 3 kali. Tapi yang lebih seru lagi, Melo dapat kesempatan lawan AJ Styles di SmackDown minggu kemarin yang bikin Styles cedera dan Melo jadi menang serta dapat peluang lawan LA Knight. Meski ada yang bilang Styles sebenarnya nggak cedera, Aldis cuma bilang kalau endingnya kontroversial dan acaranya harus jalan terus. Ini bakal jadi match perebutan gelar pertama buat Melo di main roster, juga match perebutan gelar pertamanya setelah terakhir kali dia gagal lawan Ilya Dragunov buat NXT Championship di Halloween Havoc tahun lalu. Sejak itu, Melo udah beberapa kali hampir jadi penantang nomor 1, kayak di turnamen King of the Ring sama salah satu matchnya lawan Andrade, tapi selalu gagal. Sekarang dia bakal coba ngerebut gelar LA Knight yang baru 70 hari dipegang. Tapi ada kemungkinan Andrade, AJ Styles, atau yang lainnya bakal ikut campur. Menurut kalian, apakah Melo harus kalahin LA Knight dan jadi US Champion yang baru? Atau tidak?
komen di bawah. Ya. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Burning for love we can hold. I wish we were